Pemirsa, drone Hizbullah menebar ketakutan pada pasukan Israel. Kini kendaraan tempur Israel dibungkus jaring anti-drone menyerupai gawang sepak bola raksasa yang menjulang di atas bodi kendaraan. Ancaman drone kamikaze berpemandu serat optik milik Hizbullah memaksa Israel berinovasi cepat bahkan dengan cara yang terkesan darurat. Kini kendaraan tempur Israel dibungkus jaring anti-drone menyerupai gawang sepak bola raksasa yang menjulang di atas bodi kendaraan. Langkah ini mencuat setelah sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan kendaraan militer Israel yang dipasangi rangka logam dan jaring nilon. Tujuannya sederhana namun krusial, menjebak atau memicu ledakan drone FPV satu arah sebelum mencapai awak kendaraan. Dengan jarak ledak yang lebih jauh, dampak hulu ledak diharapkan berkurang, meski efektivitasnya sangat bergantung pada jenis drone dan muatannya. Penggunaan jaring ini muncul di tengah meningkatnya kritik publik terhadap pasukan pertahanan Israel IDF yang dinilai belum siap menghadapi gelombang drone FPV Hizbullah. Akhir pekan lalu, 1 prajurit Israel tewas dan 6 lainnya terluka akibat serangan drone. Drone Hizbullah membuat 2 tentara Zionis Israel kocar-kacir akibat panik. Bahkan mereka tersungkur ke tanah sebelum dihantam drone. Dua tentara Zionis Israel jungkir balik saat sebuah drone Hizbullah menyasar mereka. Dalam video terlihat mereka terkejut dan kocar-kacir saat sadar diincar oleh drone milik Hizbullah tersebut. Bahkan, saking paniknya, tentara Israel itu sampai tersungkur di tanah sebelum dihantam drone. Tak hanya menyasar pasukan Israel, drone Hizbullah juga berhasil menghantam tank Merkava Israel. Tank Zionis yang sedang patroli di kota Ainata, Lebanon Selatan itu hancur lebur dihantam drone pejuang Hizbullah. Dalam video terlihat drone perlahan-lahan mendekat ke target sebelum menghancurkannya. Pemerintah Arab Saudi mengecam tindakan provokatif yang dilakukan oleh pejabat pendudukan Israel. Sudah berulang kali Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Kecaman tersebut disampaikan melalui akun resmi media sosial X Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi mengecam apa yang disebut sebagai tindakan provokatif berulang di Masjid Al-Aqsa. Diketahui aksi provokatif tersebut seringkali dilakukan dengan kelompok pemukim ilegal di bawah perlindungan kepolisian Israel. Berulang kali Ben-Gvir mengklaim kompleks Al-Aqsa sebagai tempat beribadah kaum Yahudi. Tindakan ini seringkali mengundang kecaman dunia internasional, baik dari Palestina, Yordania, dan komunitas internasional. Sebuah bom udara pasukan Zionis Israel dievakuasi dari sebuah gedung tinggi dengan menggunakan alat berat di Lebanon Selatan. Sebuah unit khusus dari tentara melakukan pemisahan sebuah bom udara yang belum meledak dari sisa-sisa agresi Israel di kawasan Al-Safir, Lebanon Selatan, dan memindahkannya ke lokasi yang aman untuk membuangnya. Kepala Komando Tentara mendorong warga untuk waspada ketika berada di dekat daerah yang terkena dampak dan segera melaporkan ke pusat militer terdekat jika mereka menemukan objek yang mencurigakan. Pasukan Zionis Israel melakukan agresi militer di kota Sur, Lebanon Selatan, meski perwakilan Israel dan Lebanon tengah melakukan pembicaraan damai di Amerika Serikat. Sejumlah warga panik usai diserang Zionis Israel dengan ledakan granat yang cukup keras.
Selain itu, serangan udara juga dilakukan oleh Zionis Israel di kota Sur. Ledakan besar terjadi usai serangan dilakukan oleh Israel. Eskalasi perang antara Israel dan Hizbullah semakin mencekam. Sementara itu, akibat agresi militer Zionis Israel di wilayah Nabati, Lebanon Selatan, rumah warga hancur tak tersisa. Akibat serangan yang terus dilakukan oleh Zionis Israel, rumah warga hancur dan porak-poranda. Tak ada barang yang tersisa akibat serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Puing-puing bangunan rumah warga berserakan di tengah jalan. Zionis Israel terus menggempur Lebanon Selatan meski gencatan masih berlangsung. Lebanon dan Israel masih berupaya untuk berdamai. Delegasi kedua negara menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk mencari solusi konflik yang terjadi. Sejumlah mobil yang membawa delegasi Lebanon dan Israel meninggalkan gedung Departemen Luar Negeri Amerika Serikat setelah menggelar perundingan yang bertujuan menghentikan perang kedua negara. Para pejabat AS menggambarkan perundingan berlangsung positif dengan kedua pihak dijadwalkan kembali berunding sebelum gencatan senjata yang didukung AS berakhir pada hari Minggu nanti. Perundingan berlangsung ketika jumlah korban meninggal dunia akibat serangan Israel di Lebanon terus meningkat meski ada gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada 17 April lalu. Pihak Lebanon mendesak gencatan senjata yang pasti hingga penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan. Sementara Zionis Israel menuntut peluncuran senjata Hizbullah. Kembali di Breaking News, pemirsa, kapal selam nuklir milik Amerika Serikat dilaporkan terlihat di wilayah perairan Gibraltar. Kemunculan kapal selam tersebut dinilai sebagai sinyal kekuatan Amerika Serikat di tengah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dengan Iran. Kapal selam Amerika Serikat USS Alaska SSBN 732 terlihat muncul ke permukaan di Laut Gibraltar. Kemunculannya di gerbang antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania ini dikawal ketat oleh Angkatan Laut Inggris. Kapal selam USS Alaska mampu membawa hingga 20 rudal balistik berhulu ledak nuklir. Hal ini dinilai sebagai sinyal kekuatan Angkatan Tempur Amerika Serikat di tengah ketegangan antara Amerika dengan Iran.